Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Febri Haryani. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang problematika pendidikan mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis online atau jarak jauh yang saat ini disebut juga dengan daring. Kemudian hal ini dikarenakan maraknya wabah COVID-19 atau COVID-19 yang sudah mendunia, apalagi di Indonesia yang kemarin itu sempat gempar-gemparnya, dan alhamdulillah sekarang itu sudah berkurang, dan semoga kita semua tetap bisa menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Hal ini bersumber dari studi kasus di SMP IT Nurul Fajri, Cikarang Barat, Bekasi oleh Arif Miftahul Baswar. Dia mengatakan bahwa pendidikan merupakan keseluruhan proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku yang positif. Jadi wabah COVID-19 ini juga sangat berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan. Contohnya seperti contohnya seperti sekolah menengah atau anak SMP yang seharusnya mereka itu masih senang-senangnya belajar tatap muka, namun harus beradaptasi cepat dengan solusi di mana mereka harus menggunakan alat komunikasi atau HP atau komputer. Dan masalahnya di sini yaitu ada sebagian dari mereka yang tidak memiliki alat komunikasi seperti telepon atau komputer. Lalu bagaimana? Nah, itu menjadi salah satu problematika yang saat ini dimiliki salah satu siswa yang berstudi di SMP IT Nurul Fajri. Kemudian untuk keluhan dari berbagai orang tua mengenai kuota yang setiap harinya bisa daring 1-3 kali memberatkan perekonomian ibu rumah tangga. Bahkan anak-anaknya itu sampai tidak bisa melakukan proses atau mengikuti proses daring dikarenakan tidak adanya kuota. Pembelajaran selama pandemi ini mengakibatkan perubahan yang sangat luar biasa. Seolah-olah seluruh jenjang pendidikan, termasuk sekolah menengah itu tadi, dipaksa untuk bertransformasi, untuk beradaptasi secara tiba-tiba. Kemudian untuk melakukan pembelajaran media daring ini, masalahnya pun muncul seperti ketidakadanya keselarasan antara gangguan seperti gangguan sinyal atau bagaimana yang dapat memutuskan komunikasi tersebut. Kemudian pembelajaran via online atau daring ini menjadi tantangan juga bagi dunia pendidikan. Aspek penting pun juga harus lebih ditingkatkan bagi guru maupun pelajar seperti penggunaan teknologi sebagai alat komunikasi. Masalahnya di sini atau problematika yang sering dihadapi yaitu seorang mahasiswa atau seorang murid atau seorang pelajar itu tidak mengerti bagaimana cara menggunakan komputer atau cara menggunakan telepon genggam sebagaimana mereka ingin menggunakannya untuk daring atau belajar. Bahkan orang tua pun juga tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini menjadi problematika baru yang saat ini di mana tuntutan itu masih sangat menjadi keluhan yang sering didengar. Kemudian proses pembelajaran online atau daring yang dilaksanakan saat ini belum dapat disebut sebagai kondisi belajar yang ideal, melainkan kondisi darurat yang harus dilaksanakan. Masih terdapat berbagai kendala sehingga pembelajaran belum optimal. Kemudian pemerintah bekerja sama dengan pihak terkait melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam PJJ, baik dari sisi regulasi atau peningkatan kesiapan pendidik, yaitu sama seperti kita memperluas jaringan dan akses sumber belajar agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bahkan namun hal-hal yang seperti ini itu ternyata belum bisa meningkatkan upaya pendidikan dan belum meningkatkan atau belum mengefisiensikan kondisi di mana pendidikan ini agar bisa optimal gitu. Jadi di sini itu hanya terpojok oleh kondisi darurat dan bahkan masih banyak yang sampai sekarang ini belum mengerti bagaimana cara menggunakan telepon seperti pelajar menengah atau SMP sederajat tadi. Demikian sedikit cerita
mengenai problematika yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Kritik dan saran yang membangun dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.